aku ini dekat banget dengan fans-fansnya tadi. Contoh yang tadi kayak drakor mungkin ya. Iya. Drakor, jadi orang juga langsung ngomong Sarangheyo dan lain-lain. Mungkin kata-kata seperti itu udah kalimatnya sehari-hari mungkin. Jadi mereka mengucapkan itu seperti udah terbiasa. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia ini pudar, terus kita menggunakan bahasa asing, bahasa yang lainnya, itu tuh kita merasa malu gitu loh sama pejuang-pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya harap kalian baik-baik saja dan tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Jadi di sini kita bareng sama mahasiswa Uniba nih, mahasiswa baru. Kita di sini ngumpul untuk membahas yang namanya ngopi manis, ngobrol pintar, mahasiswa inspiratif. Jadi nih kita di sini mau ngebahas tentang perkembangan bahasa Indonesia yang ada di Indonesia pastinya ya. Lebih tepatnya di kalangan milenial. Di kalangan milenial. Tapi sebelumnya kalian perkenalkan diri dulu deh. Dari sebelah kanan ada siapa? Perkenalkan, nama saya Bintang Fajar Agustin. Perkenalkan, nama saya Liur Wadi Pertama. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Perkenalkan, nama saya Tiara Nisa. Dan saya sendiri adalah Lewah Yustanto. Jadi kita di sini mau ngebahas tentang perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja atau di kaum milenial. Kalau menurut kalian bagaimana sih bahasa Indonesia yang baik dan benar kalau menurut versi kalian? Kalau menurut saya sendiri sih, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti kita memperhatikan kosakata bahasa, tata bahasa, dan ejaan maupun makna bahasa itu tersebut. Oh jadi gitu. Tapi kalau misalkan dari pemuda, ya kan tadi kan dari pemudi, sekarang dari pemuda. Kalau pemudanya gimana nih? Kalau menurut saya sih, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bahasa yang digunakan pada tempat yang tepat. Pada tempat yang tepat, contohnya? Saat di rumah, saat di sekolah, itu kita harus menggunakan yang bahasa yang baik dan sopan. Apalagi terhadap orang yang lebih tua. Terus kalau misalkan kita lagi di luar nih, gimana? Di luar dari itu, sebaiknya kita gunakan bahasa yang baik dan sopan. Karena kita tidak tahu yang kita ajak bicara itu menerima atau tidak apa yang kita lakukan. Oh gitu. Mungkin yang dimaksud dengan saudara Bintang ini, kalau misalkan di luar itu tetap sopan gitu. Takutnya nanti orang salah sangka. Karena memang banyak kosakata itu yang maaf aja bisa dibilang ya ini bikin orang salah kaprah atau salah pengertian gitu ya. Malah jadi tersinggung. Itu menurut dari kedua pihak nih. Terus kalau selanjutnya nih, menurut kalian, ini kan banyak nih orang-orang yang maaf aja, orang-orang mungkin ibu kota atau yang lain-lain juga mungkin banyak ya. Ada juga yang menggunakan bahasa-bahasa Inggris atau sosok Inggris ya. Contoh, which is literally apa gitu misalkan. Itu ada juga tapi digabungkan dengan bahasa Indonesia. Kalau menurut dari pihak pemuda gimana? Mungkin kata-kata seperti itu udah kalimatnya sehari-hari mungkin. Jadi ya mereka mengucapkan seperti itu mungkin udah terbiasa. Udah terbiasa. Nah, udah terbiasa. Makanya kan kita harus tahu gimana cara penggunaan bahasa yang baik dan benar. Oh gitu ya. Jadi itu ndak bisa disalahkan karena mungkin budaya kali ya. Budaya atau budaya lokal mungkin lebih tepatnya ya. Tapi kalau dari pemudi nih gimana? Mungkin dari pengaruh-pengaruh media sosial, jadi terbawa suasana. Kalau misalkan bahasa Inggris seperti itu ya? Iya. Mungkin karena pengen merasakan sensasinya gitu. Sensasi aku ini dekat banget dengan fans-fansnya tadi. Contoh yang tadi kayak drakor mungkin ya. Drakor, jadi orang juga langsung ngomong Sarangheyo dan lain-lain. Baru memang nggak bisa dipungkirin sih kalau misalkan dari media sosial, contoh kayak komik online, lagu itu juga mulai banyak bahasa Inggrisnya. Ngomong-ngomong soal dunia luar. Tapi kalau menurut kalian kita harus mempertahankan bahasa Indonesia atau tetap menggunakan bahasa luar? Kayak yang saya bilang tadi dari awal, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tempatnya atau pada waktunya. Pada waktunya. Ya. Jadi kalau misalnya
kita memang terpaksa harus menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, itu mungkin karena kita sedang berada di tempat yang berbeda dari yang biasanya. Oh, jadi tergantung apa sih sikonnya, Ya. situasi dan kondisinya. Contoh, memang kita nggak bisa bilang kalau misalkan di Indonesia sendiri pun juga masih banyak ya yang daerah-daerahnya itu yang terpencil dari bahasa Indonesia. Contoh mungkin kayak pedalaman Jawa itu juga masih menggunakan bahasa Jawa yang betul-betul asli Jawa gitu. Kita kalau misalkan nggak pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Jawa di sana, itu orang-orang nggak ngerti apa yang kita ucapkan gitu. Nggak cuma di Jawa, itu banyak juga di Pulau Sumatera, Sulawesi, mungkin apa aja kayak daerah yang di ujung timur kita itu juga banyak ya. Tapi kalau dari saudari ini gimana? Dari itu menurut saya bahasa Indonesia ini kita harus lestarikan gitu loh. Maksudnya kita harus mempertahankan bahasa Indonesia. Harus bangga dengan bahasa Indonesia tersebut harus bangga, harus memakai bahasa Indonesia. Soalnya kalau misalnya kita menggunakan bahasa-bahasa asing, bahasa Indonesia itu pun bakalan hilang mungkin ya. ya, akan pudar. Jadinya kan bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan kita ya, bahasa Persatuan bangsa Indonesia. dan bahasa kebanggaan di Indonesia. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia ini pudar, terus kita menggunakan bahasa asing, bahasa yang lainnya, itu tuh kita merasa malu gitu loh sama pejuang-pejuang sebelum kita. Oh, pejuang-pejuang dengan sebelumnya. Dan perlu kita ingat, bahasa Indonesia ini juga adalah identitas negara. Jadi tetap perjuangkan bahasa Indonesia dimanapun kalian berada ya. Mungkin terakhir deh, pesan-pesan buat dari pemuda kita, buat ini podcast kita hari ini. Pesan dan pesannya sebagai generasi muda di kaum milenial itu kita harus melestarikan dan menghargai pejuang-pejuang kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kita nggak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, siapa lagi dengan menggunakan kata tersebut? Nggak ada penerusnya gitu ya. Iya, nggak ada penerusnya. Jadi kita sebagai kaum milenial itu adalah tugas kita sekarang untuk mengembangkan dan memperkenalkan bahasa Indonesia ini di penjuru dunia. Ya. Kalau misalkan dari pemudi gimana? Seharusnya sebagai generasi muda kita harus bangga menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Nah, kalau bukan kita siapa lagi? Jadi nggak ada yang bisa mengembangkan itu ya. Karena kitalah generasi penerus bangsa. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Nah itu ya, mungkin saya kira cukup sudah ya pertemuan kita di sini, meskipun cuma beberapa menit. Mudah-mudahan ini sangat berharga dan sangat berarti buat para pendengarnya, yang pastinya terutama untuk para kaum milenial. Saya harap podcast ini bisa merubah mindset kita dan kita bangga terhadap bahasa Indonesia sendiri. Terima kasih Kopi Ruang Hati sudah menyediakan tempat buat kita podcast di sini. Oke, saya Lewayu undur diri, kita tutup, dan para pemuda-pemudi juga undur diri pastinya. Tetap sehat, tetap selamat, salam safety.